Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mencari Waktu. Kemarin kita sempet janji buat cerita mistis, pengalaman mistis aku sih. Cuman kayaknya kurang menarik. Kayaknya kalau di-share juga, soalnya aku tuh lupa inget. Biasa aja sih. Biasa aja. Ya Nggak mungkin teman-teman semua yang di rumah juga pernah ngalamin. ngalamin lah. Jadi tuh nggak yang heboh gitu. Tapi ada tema menarik juga untuk dibahas pada obrolan malam hari ini. Apalagi balik ke sejarah lagi? Enggak sih, ya. Atau ada obrolan? Ya kalau dibilang sejarah juga nggak sejarah, soalnya juga belum lama banget sih. Gimana? Yaitu masalah yang karena kemarin kan beberapa hari yang lalu kan memperingati Hari TBC Internasional. Itu di Jogja itu ada sebuah rumah sakit khusus TBC yang udah lama nggak kepake, nggak terurus, mangkrak ya. Pokoknya udah terbengkelai gitulah. Dan sekarang tuh tempatnya kayaknya menjadi tempat horor malah. Bisa dibilang kayak banyak yang bilang itu sekarang jadi tempat kayak yang horor, angker gitu. Kalau aku sih lebih tertarik ke sejarahnya sih, Pak. Maksudnya lebih ke. Emang kamu tahu sejarahnya? Pernah dengar, pernah baca. Jadi tuh rumah sakit ini tuh namanya dulu tuh disebutnya tuh ada yang bilang rumah sakit paru-paru, ada yang bilang sanatorium atau yang biasa. Tahu sanatorium itu. Sanatorium itu ya. Biasa juga orang-orang tuh bilangnya sanitarium gitu karena berhubungan dengan pernafasan kan. Nah itu tuh rumah sakit yang itu tuh letaknya kan di Pakem kan. Iya. Pakem tuh Jogja, Kaliurang, Jalan Kaliurang, arah ke Merapi. Nah, itu tuh tepatnya di KM 21. Nah, si sanitarium ini itu tuh tadinya tuh dibangun sama pelopornya tuh itu rumah sakit Bethesda itulah. Rumah sakit terapi. Pokoknya ya yayasan Kristen gitu, cuman kayak kurang tahu sih. Petronella yang jelas, Petronella. Jadi tuh dulu tuh ada sebuah lembaga penyebaran agama Kristen namanya tuh Zending. Zending itu tuh bangun beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Tengah bagian selatan. Nah kebetulan saat itu kan TBC kan lagi apa ya Pak? Jadi kayak wabah gitu. Lagi, mungkin semacam pandemi COVID. Bisa dibilang itu pandemi karena pada masanya itu memang bahkan di dunia tuh lagi belum tahu gitu loh cara menanggulanginya seperti apa. Nah, si Zending ini, si suatu lembaga Kristen ini membangun rumah sakit ada di Wonosobo, ada di Semarang, Salatiga gitu pokoknya. Temanggung, Paraan gitu. Jadinya tuh dia bangun rumah sakit gitu. Dilalah kok ya TBC itu pas ada gitu. Sebenarnya kayak TBC itu di Indonesia khususnya Hindia Belanda itu tuh masuknya tuh nggak telat sih, kayak lebih lama dibanding di negara barat. Karena bahkan negara barat tuh berspekulasi kalau TBC itu nggak bisa masuk ke tropis gitu loh. Ya, yus podo waktu COVID ini ya. Nah ternyata kok melebu, akhirnya banyak rumah sakit tuh yang pasiennya tuh mengidap itu si TBC. Akhirnya kan kewalahan, sedangkan penyebaran penyakit TBC itu kan cukup pada saat itu ngeri juga gitu loh, kayak bisa dari udara, dari meludah sembarangan gitu. Akhirnya ya betul. Setahu gue emang TBC itu bisa nular dari ludah gitu. Jadi misalkan kebetulan Pak Deku suaminya Budi ada yang penyintas
tapi TBC udah sempet sembuh sih. Terus sembuh. sembuh Emang tapi karena kumat ya kayaknya. Bisa kumat nggak sih? kurang tahu. Kalau kayaknya tuh nggak kumat sih, cuman selepas sembuh dari TBC itu imun tubuhnya tuh turun gitu loh. Jadi Jadi kayak drop kayak komplikasi itu, terus meninggal. Badannya sampai kurus gitu. Katanya kalau Tapi dulu waktu pas kena TBC, pas berawal kena TBC sampai proses penyembuhan, itu emang gelas disendiriin. dan itu benar-benar kayak yang harus di screening gitu ya, satu keluarga. Kurang tahu kalau tes gitu nggak sih? Kurang tahu kalau itunya, tapi yang jelas kalau Pak D itu waktu itu tuh emang istilahnya dapat perlakuan khusus lah, kayak ruangan sendiri gitu. Istilahnya kalau apa dari nafas, dari apa ya? Abab ya, betul bahasa Indonesia nih? Dan nafas. Ya nafas sih. Pokoknya dari nafas itu bisa menular. Sih jadi ini ngono. Nah, pokoknya balik lagi ya ke waktu itu wabah TBC lagi menjamur. Itu tuh banyak pasien yang datang ke rumah sakit, tapi tuh akhirnya itu banyak kayak dokter-dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu tuh menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Wonosobo malahan. Karena di sana kan udaranya lebih segar, lebih sejuk, udaranya dingin. Akhirnya dirujuklah pada pasien-pasien itu tuh ke Wonosobo. Cuman di sana tuh di Wonosobo kan rumah sakit umum yang mana nggak hanya TBC aja gitu. Dan ternyata banyak keluhan dari keluarga si pasien karena letaknya si Wonosobo ini jauh, dan dilalah kok di Wonosobo kan curah hujannya tinggi. Akhirnya nggak banyak sinar matahari yang ini loh yang dapat ke pasiennya. Akhirnya Zending itu memutuskan untuk membangun rumah sakit sanatorium itu di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau nggak salah kan rumah sakitnya jadi per kamaran ada langsung jendela, per kamar langsung jendela. Jadi kayak modelnya pavilion gitu. Pavilion gitu. Kayak pernah ke sana belum, Pak? Aku tuh lihat dari depan doang sih. Kalau aku di sebelahnya, dulu kan pernah. Tapi masih di kompleksnya. Iya, masih dalam masih satu lingkup. Emang itu tuh kayak. Tapi setahu aku tuh sana tuh malah ada yang tempat ODGJ juga. Sebenarnya bukan ODGJ sih, Pak, ternyata di sana tuh. Jadi tunagrahita. Tunagrahita itu ini anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak yang mentalnya tertinggal, terus gitu-gitu. Down syndrome dan lain-lain yang kebetulan keluarganya nggak mengurus dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya runtutan sejarahnya itu ada, Pak. Kenapa kok jadi tunagrahita itu? Saat panti gitu. Nah itu tuh akhirnya si Zending itu kan si Petronella direkturnya Petronella bangun yang di Salatiga ada 2. Itu daerah Ngawen sama Getas. Terus ada lagi di Pakem. Nah, rata-rata yang di Pakem ini tuh yang dari kayak Magelang, Temanggung, Jogja sendiri gitu-gitu. Karena kenapa sih kok milihnya di Pakem? Karena letaknya kan agak jauh dari pusat kota. Dan di sana udaranya juga cukup oke, masih daerah dingin. Nah, dibangun di sana. Pengesahannya juga dibantu sama Kesultanan. Dulu yang motong pita itu Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono 8, Pak. Karena karena itu tuh tahunnya diberdiriin itu di tepatnya di kalau nggak salah 23 Juni 1936. Oh, berarti malah sebelum merdeka itu. Jadi itu emang waktu itu. Jadi benar-benar sebelum merdeka dan masih itu bangunannya kan bangunan Belanda kan kalau dilihat. Iya benar. Kan kayak yang benar-benar masih apa sih? Tak kira itu malah belum lama gitu. Enggak, itu memang. Ya maksudnya itu ya baru berapa puluh tahun. Enggak, itu udah lama banget, bahkan sebelum merdeka. Iya, maksudnya itu baru berapa puluh tahun yang lalu gitulah, nggak nyampe sampai belum merdeka. Enggak, ternyata tuh emang itu tuh tahun 1936. Cuman itu bertahap ya pembangunannya. Karena waktu itu juga krisis moneter.
krisis, bukan krisis moneter yang itu sih. Soeharto. Bukan, tapi kayak krisis ekonomi saat itu gitu loh. Enggak, TBC itu sebenarnya masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Enggak dunia loh, Indonesia loh. Kalau Indonesia tahun-tahun itu 1930-an, kalau di barat malah 1920-an. Gitu. Jadi mereka tuh yang di barat tuh mikirnya nggak mungkin lah masuk ke daerah-daerah yang tropis karena udaranya kan masih bagus gitu. Nah, ternyata masuk juga. After itu dibangun si rumah sakit itu, hanya bangun cuma 2 gedung, Pak. Yang dipisahkan laki-laki sama perempuan. Itu per bangsal. Itu tuh cuma bisa nampung 48 pasien. 48 pasien. Akhirnya itu juga ekonomi juga masih gonjang-ganjing kan, itu juga masih dibantu sama Kesultanan. Jadi operasional si sanitarium saat itu 1.200 gulden per tahun. Yes, Gulden per tahun, pokoknya mata uang Belanda, gulden per tahun. Nah, Belanda gulden kali, atau itu zaman dulu ya? Nggak tahu, pokoknya itu zaman dulu. Nah dari Kesultanan juga udah bantu itu 1.500 gulden per tahun, kan? Akhirnya ada ini, mungkin ada dana lagi. Akhirnya di tahun 1938 itu akhirnya dikembangin, bangsal-bangsalnya ditambahin. Hanya bisa per bangsal itu di 98 pasien. Tapi itu mulai terbengkalainya itu tahun berapa? Maksudnya mulai nggak kepake sampai sekarang masih ada bangunan yang berwujud menyeramkan seperti itu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya akhirnya itu kan TBC itu di negara barat tuh lagi nganu vaksinnya nih. Dari per tahun 21-an itu ada lagi dicari obatnya sampai suatu ketika akhirnya di tahun 1960-an, 50 ke 60-an itu ketemu vaksin. Ketemu vaksin yang mana bisa mencegah itu namanya BCG. Yang kemarin adik suntik juga. Iya, sekarang ya. Jadi kayak sampai BCG itu suntik vaksin tuberkulosis. Jadi kalau sekarang tuh di bayi umur 1 bulan. Itu akhirnya resmilah si awal vaksin itu ada, otomatis menjadi babak akhir si TBC ini kan. Ya walaupun belum musnah banget tapi udah menjadi babak awal penemuan obat. Terus dan nggak lain ya babak akhir sanatorium lah, Pak. Gitu. Ya. Berarti setelah sanatorium TBC berakhir itu kan, terus dialihfungsikan menjadi yang Tunagrahita, Panti Asih Pakem Tunagrahita. Nah, karena si sanatorium itu kan bentuknya bangunan yang tadi kamu bilang itu pavilion gitu kan. Jadi mungkin ada suatu gedung yang dijadikan Tunagrahita. Cuman emang kalau dilihat dari gedungnya masih ada juga gedung yang mungkin dari dulunya nggak terpakai lagi gitu lah. Tapi jadi, kalau misalkan bekas dari TBC, misalkan dipakai untuk itu emang nggak ada pengaruhnya apa? Nah makanya kalau yang aku lihat itu yang jadi untuk Tunagrahita itu kayaknya nggak yang untuk pasien itu, karena yang untuk bangsal pasien itu tuh benar-benar masih ada berserakan masker, terus bangsalnya masih kenapa ya aku malah cerita kok agak. Tapi emang beneran emang aku lihat dari lihat itunya. Bangunan nih agak gimana gitu. Emang siang hari loh tuh. Siang hari pun emang hawanya tuh mencekam. Ya mungkin karena dasar sana kan dingin masih dingin. Emang dia sengaja juga di banyak pohon-pohon katanya. Banyak pohon-pohon yang masih rimbun gitu. Pohon-pohon gede ya pokoknya masih banyak. Itu emang katanya emang sengaja digitu, Pak. Biar udaranya, sirkulasi udaranya masih bagus gitu. Karena maksudnya kan untuk rumah sakit paru kan, rumah sakit TBC itu. Nah, di sana tuh yang bagus tuh sampai aku mikirnya gini, ternyata teknologi itu udah bukan teknologi sih. Kayak keren aja gitu loh. Jadi bangsalnya itu benar-benar kayak ada yang terbuka gitu. Jadi
tiap hari pasiennya tuh kayak dijemur gitu loh Pak. Kamu sadar nggak kalau sebenarnya orang-orang zaman dulu kalau menurutku Pinter-pinter ya. itu lebih pintar daripada orang sekarang. Iya, iya sih kayak yang gila ya padahal tahun segitu gitu. Terus bahkan sampai mikir gini loh. Bahkan tenaga medisnya yang merawat itu nggak boleh pulang. Di situ dibuatin kayak rumah-rumah gitu, kayak rumah dinas gitu lah. Rumah dinas. Jadi kayak di sana tuh kalau sekarang kita ke sana itu masih ada kayak rumah yang satu gitu. Selain bangsal untuk perawatan. Nah, akhirnya kan si sanatorium itu kan si TBC itu kan udah lenyap nih. Udah maksudnya bukan lenyap yang nggak ada, tapi pokoknya sanatorium itu udah nggak difungsikan gitu. Akhirnya jadi itu yang tadi aku bilang Panti Asih Pakem Tunagrahita di tahun 67. Itu banyak pasiennya, ada 100-an lebih, bahkan 100-an lah. Itu di situ banyak anak-anak, banyak yang udah dewasa. Tapi dilalah tahun 2010 Merapi meletus. Tahun 2010 Merapi meletus, yang mana akhirnya kan abu vulkanik kan di situ kan banyak tebel. Akhirnya pada diungsikan. Yang masih ada keluarganya dihubungi keluarganya untuk dijemput. Yang bila keluarganya yang belum ketemu dicari keluarganya biar ya pokoknya dikembalikan ke keluarganya gitu. Nah ternyata ada kalau aku baca ya ternyata tuh ada 5 anak-anak, kita bilang 5 anak-anak itu masih ada di sana dan itu nggak ada keluarganya. Itu benar-benar yang nggak ada yang jemput. Kita pengurusnya juga ditinggal sama pengurusnya. Enggak, pengurusnya baik, pengurusnya sampai sekarang masih ngurus, tapi yang dia terlantar gitu loh. Dia kayak sampai saat ini. Sampai saat ini. Lah bukan sekarang yang bisa dipakai ya? Ada satu gedung yang masih dipakai. Sampai sekarang? Masih. Bahkan di sana kan ada di komplek Panti Asih itu kan ada gereja. Benar. Gereja itu masih dipakai kok sampai sekarang. Sampai detik ini tuh masih dipakai itu gerejanya. Iya benar, soalnya dulu waktu acara itu yang tadi bilang di sekitar kompleknya emang masih dipakai kalau gerejanya, tapi tak kira ini udah nggak ada yang masih kok. Itu kenapa itu aku bilangnya anak-anak ya, padahal itu udah sepuh loh, 50-an tahun, 60-an tahun gitu. Tapi pengabdian perawatnya besar, tapi perawatnya lebih muda. Iya, maksudnya pengabdiannya dan jahat, ya bukan jahat sih, lebih ke sangat disayangkan. Itu tuh dari 2018 tuh udah kayak kurang diperhatikan pemerintah. Jadi kayak pengurusnya tuh harus cari donatur dari mana. Jadi kayak aku lihat videonya tuh benar-benar, walaupun beliau udah sepuh, kenapa masih dipanggil anak-anak ya karena mereka mungkin keterbelakangan ya. Jadinya mereka tuh hanya bisa nonton TV, makan, main gitu. Itu sampai sekarang. Itu kalau perawatnya yang ngurusin itu dari yayasan itu juga? Yayasan. Kayaknya itu kayak karena itu yayasan Kristen ya, mungkin ada kayak dari mana gitu, atau mungkin dari gerejanya itu. Aku malah baru dengar. Itu benar-benar kayak gitu. Ada kok di berita, cuman nggak tahu sih. Kalau sekarang pokoknya sampai aku tuh lihat tuh ya Allah sedih gitu. Jadi kayak tapi cukup layak untuk tempat tinggalnya tuh cukup layak. Jadi cukup ya kayak ada tempat tidurnya, ada tempat nonton TV, ada tempat makan. Tapi ya memang bangunannya masih bangunan lama. Kalau aku sih mikirnya kalau sekarang kan lebih kesannya kan lebih diangkatnya kan horornya. Enggak sih? Kalau aku lebih tertarik ke sejarahnya. Bahkan aku lebih mikir gini nih. Ini ada bangunan keren nih. Kenapa enggak dialihfungsikan lagi gitu? Kan sayang tuh ya mangkrak, apalagi kayak sekarang kan kita ngalamin pandemi. Kenapa sih kita enggak yang isolasinya pindah ke sana, di sana dibangunin lagi. Toh di sana kan udah kayak sistem dijemur dan lain-lain itu kan udah keren kan. Tipe bangsalnya juga udah yang tipe enggak dicampur gitu. Aku mikirnya gitu. Tapi mungkin enggak ya. Atau kayak kemarin aku baca yang ada respon dari orang, ya baru melebu wes langsung kesurupan dan lain-lain, langsung jadil. Maksudnya kan kayak mungkin kesannya horor banget kan tempatnya. Kalau kamu udah pernah ke sana, kesannya horor banget. Kalau aku sih ya mbok yo
apa dari cagar budaya apa timbang dadi mangkrak. Rumah sakit agar Ya apa maksudnya ki eman lho bab nek aku ki. sebenarnya kalau aku malah mikirnya malah ke itu, misalkan kayak sekarang kan Pandemi. enggak Apa? bangunan-bangunan lama kayak digawe orang sendiri itu kan ada rumah tua, Heeh. itu juga terkenalnya angker, tapi sekarang malah rame buat foto-foto dan itu ada parkirnya, ada yang kalau Oh, tiket enggak, cuman parkir. lah itu kembali lagi ke yang punya yayasan. Loh, gini loh maksudnya kan itu misalkan Biar terawat ya. bukan biar terawat, misalkan ada orang cuma foto-foto kayak gitu kan. Sekarang kan apa foto foto Oh, kan. sih. Biar Nah, itu kan secara tidak langsung nanti bisa penghasilan pendapatan buat buat yayasan ngurus. juga. Nah, nanti kan bisa dialokasikan ke yang orang tadi kamu bilang. Ya mungkin tunagrahita itu yang membutuhkan ini ya. Tapi itu hanya sekedar pikiran. Oh, sih aku juga mikirnya gitu. Kalau aku lebih mikir kenapa sih nggak dijadiin tempat isolasi COVID. COVID Karena gitu. COVID. Eh? Karena COVID jadi bisnis. Ya gitu nggak tahu. Ya bukannya nggak tahu, kita sendiri mengalami. Oh sih gila ya. Kamu gimana perasaan? Ya perusahaan kalau perasaanku kalau untuk saat ini udah mengikhlaskan. Tapi kemarin sempat dongkol nggak sih? Dongkol banget. Tapi mending diceritain ke next video aja. Iya bayiku loh. Tapi kamu tertarik nggak sih sama cerita yang aku ceritain dari sanitarium? Aku justru malah lebih kayaknya besok kalau anak-anak udah gede aku pengen dia main ke sana. Ngapain? Rei kenceng. Aku lebih ke gitu aja ya. Ya udah nanti mungkin next video aku mau cerita tentang pengalaman COVID. Bayi di COVID. Gitu. Yang mau dengar simak di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.